Sebenarnya kalau mau ngomongin programnya banyak banget sih Kak. Genbi sendiri kan mempunyai 3 pilar utama. Betul. Ya Kak, Frontliner, future leader, dan agent of change. Dimana nih future leadernya itu untuk skill berbahasa Inggrisnya sangat digunakan. di setiap hari tuh harus bener-bener pakai bahasa Inggris tuh sih yang membuat kayak oh my god ini bener nih tiap hari bahasa Inggris, karena gak ada yang gak mungkin kecuali kamu memakan kepala sendiri gitu. Oke. Halo Genbiers, balik lagi bareng aku Dia Huyat Ainingsih di Genbi Cybercast, Genbi Cyber Podcast. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tuntas apa itu Genbi dan juga program-program yang ada di dalamnya. Khususnya program-program yang diikuti oleh para Genbi itu sendiri. Tapi aku di sini nggak sendiri, aku bareng narasumber yang hebat pastinya dan sangat luar biasa. Kita langsung aja ketemu narasumber kita. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita ngobrol mungkin ya lebih jauh, aku pengen kenalan dulu nih sama kakak yang cantik banget kayaknya ya hari ini. Oke, mungkin dari kakaknya terlebih dahulu. Oke, halo Gamers. Perkenalkan, nama aku Syifa Nur Latifa. Bisa dipanggil Sipa or Encip. Aku di Genbi UIN SSC sebagai sekretaris dari Divisi Lingkungan Hidup. Oke, berarti aku panggilnya Kak Encip aja ya. Boleh, Kayaknya boleh. lebih lucu gitu ya kalau panggil Kak Encip dari UIN SSC ya, Iya. dari Lingkungan Hidup. Kalau kakaknya yang sebelah nih. Halo Genbiers, aku Ica. Di sini sebagai di GNB khususnya sebagai Sekretaris Umum Koordinator Komisariat Cirebon. Oke, berarti ini beda ya. Iya. Kak Ica dari Korkom Cirebon. Cirebon. Kalau Kak Encip dari UIN UIN SSC. SSC. Oke. Nah, berarti kita punya 2 sudut pandang yang berbeda nih nanti. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja ya, teman-teman mungkin udah pengen tahu gitu ya apa topik pembicaraan kita kali ini, tapi sebelum masuk ke tadi ya program unggulan, aku pengen tahu dulu nih, kayaknya masih banyak orang yang belum familiar sama Genbi. Jadi sebenarnya Genbi itu apa sih, Kak? Genbi. Oke, Teh Ica. Biasanya orang-orang tuh pada bingung Salah kaprah juga. Oh iya sih. Karena orang-orang tahunya tuh Genbi itu singkatan dari Generasi Bank Indonesia. Padahal itu salah Kak. Sebenarnya Harusnya apa tuh? yang benar itu Genbi itu singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Oke, berarti buat teman-teman di rumah inget Betul. ya, Genbi itu Generasi Baru Indonesia. bukan Generasi Bank Indonesia ya? Iya, benar. Oke, mungkin karena banyak yang mikirnya, oh kalau Genbi tuh dari BI Bank gitu Indonesia, ya, ya. jadi Generasi Bank Indonesia. Oke. Oke. Nah, kalau Genbi itu sendiri kan tadi Generasi Baru Indonesia. Nah, itu tuh apa sih, Kak? Jadi, Genbi tersendiri itu adalah suatu komunitas dari penerima beasiswa Bank Indonesia yang dimana sebagai perpanjangan tangan dari Bank Indonesia untuk menyebarluaskan edukasi mengenai keuangan ekonomi. Bukan hanya itu aja, Genbi juga aktif di aksi sosial gitu. Karena itu adanya divisi lingkungan Hidup. Oke, berarti bukan cuma aktif menyebarkan informasi atau perpanjangan tangan dari Bank Indonesia ya, tapi Iya. kalian juga punya kegiatan sendiri Iya. berarti ya. Nah, ngomongin kegiatan nih, khususnya di UIN SSC nih, kita bakal ngomongin khususnya di UIN SSC itu apa aja sih program dari Genbi? Sebenarnya Banyak kalau banget mau ngomongin ya. programnya banyak banget sih Kak. Tapi yang paling ikonik dari Genbi UIN SSC itu terutama yang pertama yang kemarin kita Januari ke sana Ke ke Pare. Pare. Genbi goes Oke. to Pare. Goes to Terus Pare. yang paling ikonik juga karena kita UIN Universitas Islam Negeri. Berarti itu ada Genbi Ziarah. Pokoknya Oke. untuk program tuh banyak banget karena di Genbi tersendiri ada 5 divisi, bukan Betul. hanya LH aja gitu kan. Tadi ada divisi Kominfo, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan kewirausahaan. Oke, berarti masing-masing divisinya punya kegiatan dan Iya, programnya sendiri. betul. Punya kegiatan dan Oke. program. Kayaknya tadi agak menarik ya. Iya, Tadi apa? kegiatan yang baru dilaksanakan Di bulan baru-baru Januari. kemarin ya, Iya. Januari Genbi Goes to Pare. Pare. Oke, mungkin aku pengen tahu apa sih Genbi Goes to Pare itu dan juga mungkin tujuannya, karena itu kan katanya ikonik banget ya Betul, dari betul. Genbi UIN SSC. Mungkin Genbi Goes to Pare tuh khususnya itu buat kita upgrading Kak, upgrading dari skill kita public speaking menggunakan bahasa Inggris. Jadi kan
dari Gen B Win SSC juga nggak mau kan kitanya segitu-gitu aja, jadi pengen nge-upgrading, makanya kita pergi ke Pare buat skill bahasa Inggrisnya menambah lah gitu. Ya, untuk menambahkan skill berbahasa asing. Terutama Gen B sendiri kan mempunyai 3 pilar utama ya Betul. Kak. Apa aja tuh, Ada Kak? frontliner, future leader, dan agent of Agent of change. change. Dimana nih future leadernya itu untuk skill berbahasa Inggrisnya sangat perlu digunakan gitu. Oke, berarti salah satu tujuannya ya untuk menunjang 3 pilar tadi. Betul. Iya. Oke. Pilar tersebut. Kenapa sih harus Pare gitu? Nah, mungkin kayak teman-teman tanya-tanya, kenapa pengembangan bahasanya harus Pare? Kenapa Pare, Kak? Karena Pare itu kampung Inggris Kak, jadi yang udah ikonik di Indonesia salah satunya itu kampung Inggris Pare. Jadi mungkin Gen B Win SSC juga pengen yang paling terbaik juga, jadi makanya kita pergi ke Pare gitu Iya, kan. kan di Pare tuh satu wilayah cuman banyak sekali kursus-kursus di sana. Jadi di sana tuh kita belajarnya tuh interaktif langsung. Betul. Apalagi kalau kita jajan juga kita harusnya pakai bahasa Inggris Kak. Iya. Kita interaksinya bener-bener pakai bahasa Inggris, dan dari hari Senin sampai hari Jumat kita full pakai bahasa Inggris. Jadi di sana tuh nggak bakal ada yang bilang so Inggris lu, Ya, enggak. Emang karena Jadi habitatnya. Karena habitatnya di sana pasti, Inggris. ya, udah pasti pakai bahasa Inggris gitu Betul. ya. Nggak ada Iya. orang-orang yang ngejudge gitu. Betul, betul. Iya. Oke, berarti salah satunya karena Pare itu ikonik ya. Terus berarti kalau kita nih mau gabung di Gen B, otomatis kita ikut juga dong ke sana nanti. Setiap tahunnya wajib ke sana atau gimana tuh, Kak? Iya, itu udah ketentuan dari kampus juga sih. Kampus dengan Gen B Win SSC udah kerjasama, jadi harus ada program tersebut. Jadi makanya setiap Gen B wajib mengikuti program tersebut ke Pare. Oke, nah aku pengen tahu sih sejauh ini kesan-pesan atau pengalaman nih selama di sana. Nah, mungkin belajarnya gimana? Terus ada culture shock nggak sih? Karena kan kita di Jawa Barat ya, Cirebon itu. Terus tiba-tiba pergi ke Jawa Pare, Timur ya, Jawa itu Timur, ya, Pare. di Jawa Iya. Timur gitu. Ada nggak sih cerita-cerita yang mengesankan gitu? Mungkin dari Kak Cipnya dulu Ini nih. untuk kesan pertama atau kesan yang tak terlupakan? Wis, ada banyak ternyata ya. Banyak banget soalnya nih Kayaknya terlalu banyak ya kenangannya ya. kenangannya. Terserah Kak Encip deh, boleh dari yang mana Dari dulu? kesan pertama aja dulu ya, Boleh. karena nanti yang terlupakan nanti belakangan aja ya Kak. Oke. Jadi untuk kesan pertama yang pastinya excited, karena awal kita mau ke kampung Inggris di mana semua orang bisa berbahasa Inggris. Tapi ada rasa nervous dan takut salah ngomong, takut nanti ngomong Inggris diketawain salah gitu kan. Tapi pas udah sampai sana ternyata semuanya tuh belajar bersama, saling rangkul. Enjoy, Pokoknya enjoy. Oke, berarti Angel kalau dari Kak Ica-nya sendiri nih, kesannya dari Kak Ica gimana? Mungkin bukan kesan sih Kak ya, lebih ke culture shock. Karena pas di sana tiba-tiba lihat masyarakat di sana tuh bener-bener real, semuanya pakai sepeda kemana-mana. Jadi kita shock banget ya. Biasanya kita kalau di Cirebon khususnya kita kemana-mana pakainya motor atau enggak jalan kaki. Ini bener-bener semuanya pakainya sepeda Kak. Itu bener-bener culture shock sih. Dan untuk kesannya kali ya, kesan pertama kali kesana mungkin salah satu itu kemarin banget itu minggu pertama di Pare langsung dibegal. Di begal? Iya kan biasanya kalau di Pare tuh banyak banget yang berita-berita yang kayak ibu begal gitu kan. Oh, Begal iya, pulpen, iya. tau gak Kak? Aku pernah dengar sih, Nah. cuma aku nggak ketemu ya kayaknya. Nah, bener-bener Karena itu shock pas banget deket asrama. Jadi Iya. kita keluar asrama, wah ketemu ibu begal nih. Oh. Betul banget. Jadi itu makanan shock banget. sehari-hari. Tapi nggak kalah gitu guys, gak semuanya yang bikin deg-degan itu bikin takut. Ternyata seru juga ibu begalnya. Dan ternyata di ibu begal tuh biasa bayar pakai kris. Nah. Oh my god. Keren banget. Shock banget Kak. Aku juga tadinya kan gini. Ibu aku gak bakal beli soalnya gak bisa pakai kris. Terus kata ibu ya jangan menghina, saya ada kris. Langsung kita dibawa. Kaget, iya, kayak kaget banget ternyata bisa pakai kris. Ada nih videonya 1 2 3. Guys, jadi kalau kalian dibegal sama ibu-ibu ini, tenang. Di sini udah bisa pakai kris. Ada videonya. Ternyata bisa pakai kris gitu kan. Karena kris juga cumumu akan cepat, mudah, murah, aman dan handal. Oke, berarti buat tim-tim yang cashless, aku cashless banget kebetulan. Sama Jadi kayak aku juga. jarang banget bawa uang. Berarti di Pare juga sekarang udah dipermudah dengan adanya kris itu ya. Betul. Iya. Malah di warteg juga ada Kak. Oh. Ada salah satu warteg kesukaan aku. Warteg Oke. Ocha. Ocha, pokoknya harus dicoba. Ya, harus coba. Oke. Kalian kalau ke Pare harus banget ke warteg Warteg Ocha. Ocha. Karena super duper enak banget. Udah Oke, enak, berarti murah, bisa pakai kris. Aduh. buat tim-tim cashless
bisa ya ke warteg apa tadi? Warteg Ocha. Ocha. Oke, kalau nggak usah khawatir lagi nggak bawa duit, Betul. karena cuma dengan satu handphone kita bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun ya kan. Oke, keren banget. Nah, ngomong-ngomong tadi udah ya kesannya ternyata agak culture shock sama ibu Sepeda. begal, sama sepeda. Oke, berarti tiap hari sepedaan nih ya? Tiap ke hari sepedahan dan tempat setiap belajar? sore tuh macet tuh bukan macet motor, macet sepeda. Iya, betul banget. Karena banyak banget kursus-kursusnya kan. Iya. Dan yang paling seru di Pare adalah ketemu orang baru. Siapapun yang ada di sana, aku tanya, apakah kamu tahu Chris? Bagaimana kamu bilang Chris tuh kayak gimana gitu? Pengucapan Chris yang benar, yang mereka tahu tuh kayak gimana? Malah ada yang jawab, aku bilangnya QR. Iya, QR. Iya, ada yang bilang Kiris, ada yang bilang Kiris. Ternyata salah guys. Itu yang paling benar adalah Chris. Oke, berarti buat teman-teman di luar sana jangan bilang curious, QR, tapi yang benar adalah Chris. Oke, jadi kalau mau nanya, Bu, bisa bayar pakai Chris gak? Bukan pakai Curious. Berarti ngomongin soal tadi ke Pare, ternyata nggak cuma buat mengembangkan bahasa ya. Kalau aku lihat-lihat, ternyata kakak-kakaknya juga tetap ya menjadi panjang tangan daripada Bank Indonesia untuk memberitahu ya kalau tadi Mengedukasi. kayak mengedukasi penggunaan kris itu sendiri, Iya, cara betul, bacanya gimana. Betul. Oke, jadi kayak satu kali mendayung, 2-3 pulau langsung terlewati Terlewati, ya. ya. Oke, keren Betul banget sekali. sih Kak. Terus aku mau nanya nih, kan tadi udah kesan pesan culture shock. Aku mau tanya juga selama di sana nih, ada nggak sih kesulitan yang dihadapi mungkin atau yang dirasakan nih? Aku pengen tahu dari Kak Ica dulu kayaknya. Boleh. Kalau kesulitan aku mungkin dari bahasanya sih ya. Dari bahasanya di setiap hari tuh harus bener-bener pakai bahasa Inggris itu sih yang membuat kayak oh my god, ini bener nih tiap hari bahasa Inggris. Yang biasanya pakai bahasa Sunda ya kan. Saya Sunda terus harus bahasa Indonesia kadang. Terus tiba-tiba harus pakai bahasa Inggris. Itu sih kesulitannya. Terus yang kedua juga ternyata di Pare itu kita harus goes-goes sih, gak harus langsung jekrek motor langsung pergi sih. Itu sih kesulitannya sih, kayak masih shock juga dan itu jadi kesulitan pertamanya sih, karena kita harus goes, kaki sampai sakit, pegel, mau kemana pun kita harus pakai sepeda sih. Itu yang bikin kesulitannya kayak gitu. Oke, berarti kalau dari Kak Ica sendiri tadi bahasa dan juga kendaraan ya. Betul. Kalau dari Kak Encipnya? Oke, hampir sama, yaitu yang pertama adaptasi awal, dimana ketika masuk asrama English area, wah langsung ngomong bahasa Inggris nih kayak gitu. Terus abis itu ada lagi manajemen waktu. Di sana tuh benar-benar padet banget dari mulai jam 5 pagi sampai jam 8 itu benar-benar padat dan kita tuh harus membagi waktu dengan sangat baik. Dari sana tuh kita yang tadinya nggak produktif bisa jadi produktif. Betul, kita harus nyuci, harus ada jam nyuci juga kak. Iya. Jangan sampai kita terlewatkan nyuci, nanti numpuk kak, ya Allah. Oke, berarti jam nyuci juga diatur ya di sana? Diatur, pokoknya setiap step by step itu diatur waktunya. Karena kalau misalnya kayak gitu nanti kewalahan dan bisa-bisa kita sakit, guys. Betul, dan di camp juga ternyata ada piket. Aku itu tuh kesulitannya juga. Kesulitan kita di Pare adalah piket. Aku shock banget, ternyata ada piketnya. Iya. Ada piketnya kak, kayak bersihin kamar mandi, bersihin tempat jemuran, semuanya. Yang kita kerjain. Dan kalau misalnya gak bersih itu kita harus ulang lagi. Iya. Pokoknya kita di sana harus disiplin banget. Betul, bener-bener disiplin, kebersihannya harus dijaga, Iya. sampah jangan sampai ketinggalan di kamar mandi. Kalau udah ketahuan udah, nanti denda juga ya Iya. kayak dihukum Ada juga, punishment-nya. ada punishment-nya. Setiap kita yang lakukan tuh ada reward-nya juga pastinya, Iya. ada punishment-nya juga. Oke, berarti nggak cuma bahasa Inggrisnya yang digembleng ya? Iya, Mentalnya juga. Mentalnya, kebiasaannya biar lebih produktif ya. Betul. Keren banget sih. Terus tadi kan kesulitannya dari bahasa ya. Berarti di sana nggak dikasih waktu sama sekali nih untuk beradaptasi belajar atau mungkin ada tips nggak dari kakaknya nih supaya oke langsung bisa ngomong bahasa Inggris gitu nih biar bisa berkomunikasi sama yang lain. mungkin kalau tips gak ada ya. Kalau aku sendiri kalau gak tahu bahasa Inggrisnya pakai bahasa isyarat. Iya, iya. Pakai Jadi bahasa satu kata, isyarat. satu Oh, kata iya. isyarat, satu kata isyarat. Oh enggak, ada. Setiap selain Kita nggak tahu, ya? Senin dan Kamis Kamis. ya, kita bisa bilang how to say. Oke, Jadi selain hari Senin dan Dan Kamis. Iya. How to say itu gimana maksudnya nih? Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong kayak gini, lagi ngomong bahasa Inggris terus kita lupa kata atau katanya, yaudah kita langsung bilang how to say mandi mungkin pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. How to say pakai bahasa Indonesia. Terus jadi kalau kita pakai how to say itu si kata itu gak pakai poin. Kan misalnya kalau di camp kita tuh ya Iya. di Alaska itu kalau kita satu kata bahasa Indonesia itu 1 poin.
dan 1 poin itu 1.000. Itu kalau sama temen, kalau sama tutor jadi 3 poin. Iya. Kok bisa ya? Betul. Jadi double ya kalau sama Double. telur. Triple, Kak. Oh iya, Jadi triple 3. sih, Oh my benar. God. Jadi triple ya. Berarti mengatasinya dengan bahasa isyarat. Berarti jago nih bahasa isyaratnya. Karena kemarin jadi bisa makan, mandi, berangkat. Oke, bahasa isyaratnya yang genbi-genbi aja kayaknya ya. Iya, benar yang bikin aja. Yang genbi-genbi aja yang ngerti. Oke, berarti selama di sana berapa lama ya Kak kalau boleh tahu nih? 14 hari ya? Iya, 2 minggu, 1 periode. 2 minggu, 1 periode, 2 minggu, kurang lebih 14 hari. Iya. Dipaksa ngomong bahasa Inggris, dipaksa untuk lebih produktif ya kayaknya. Terus sekarang nih yang dirasakan akhirnya setelah ikut kegiatan Ghost to Pare itu apa sih dari Kak Encip mungkin? Setelah after berarti ya? Iya. Jadi betul banget. yang pertama tahu grammar gitu kan. Jadi kita belajar ya, oh ternyata tuh yang benernya tuh kayak gini loh gitu. Terus yang pastinya tadi lebih produktif. Jadi waktu yang di sana tuh udah kebawa ke sini. Bangun jam sekian, terus nyuci jam sekian, itu udah langsung kebawa. 2 minggu itu baru 2 minggu. Belum kalau misalnya 1 bulan. Oh, lebih 10 produktif lagi ya bulan, kayaknya. lebih produktif lagi kayaknya. Kalau dari Kak Ica-nya sendiri, Apa tuh, Kak? apa ya, akhirnya setelah ikut Ghost to Pare tuh ngefek ke diri Kak Ica-nya itu dalam hal apa sih? Ya, kalau aku sendiri Kak ya, setelah aku ke Pare lebih percaya diri tentunya. Apalagi kalau bahasa Inggris, udah jadi ngomong bahasa Inggris apapun itu, kalau udah ke Pare ya udah kita makin percaya diri gitu. Iya. Oke, lebih pede Yes, ya. ya, betul. Oke, terus di sana sistem belajarnya fun atau gimana nih? Atau mungkin ada oleh-oleh nggak dari Pare yang masih keinget gitu sampai sekarang? Wah, kalau untuk belajar itu fun banget ya, apalagi Betul. dengan jargon-jargonnya ya Kak Iya. Ica ya. Mau lah jargonnya? Ada jargonnya nih. Ada. Boleh dong Aku kasih jargon, tahu. kamu yang jawab ya. Oke. What's the music? It's time to change. Brother future and brother future. Yes, we can. Oke, oh berarti kayak gitu. Boleh diulang nggak? Aku pengen Oh, oke, ikutan mau juga diulang, nih, diulang kayaknya ya nih. Kak, diulang. What's the music? It's time to change. Better English for brother future. Yes, we can. Aduh, keren banget. Berarti itu salah satu oleh-oleh jargon yang masih keinget ya. Iya. sampai Ada lagi sekarang. Kak. Oh, ada lagi. Ada. Setiap Apa kita tuh? mau keluar dari asrama atau Oh, kita mau iya. berangkat Oke, jargonnya ada nih, Kak. jargon. Apa nih. tuh jargonnya? Kasih tahu teman-teman dong. Oke, motor vario helm bogo. Let's go. Oke. Oh, kalau sekarang kan biasanya ubur-ubur ikan lele. Iya. Kalau ini motor vario Helm bogo. Let's Let's go. Tapi keren banget tuh. Oh, itu jargonnya tuh udah pakai bahasa Inggris juga ya. Walaupun cuma let's go. Benar banget, berarti udah terimplementasikan dengan baik ya. Betul. Apa yang sudah dipelajarin di Pare sama kehidupan yang sekarang ya. Iya. Nah, mungkin terakhir nih Kak, mungkin kan tadi udah belajar bahasa Inggris ya. Boleh kasih tips nggak mungkin teman-teman yang di luar sana pengen belajar bahasa Inggris juga, atau mungkin pengen ke Pare, atau mungkin pengen gabung jadi Genbi gara-gara pengen ikut ke Pare nih pastinya. Apa aja sih tips-tips yang harus dipersiapkan duluan nih sebelum akhirnya mungkin nanti ikut Genbi Ghost to Pare gitu? Oke, untuk ikut ke sana sebenarnya kalau misalnya kita mau belajar di Pare itu nggak mesti satu komunitas, kita bisa sendiri-sendiri gitu paket reguler dan itu lebih seru dan lebih asik. Tapi untuk tipsnya yang pertama yaitu jaga kesehatan ya, karena di sana tuh cuacanya sangat berubah. Yang tadinya pagi itu dingin, terus tiba-tiba panas, nanti hujan, pokoknya kesehatan yang nomor pertama. Oke, kalau dari Kak Ica sendiri? Oh, untuk disiapkan untuk belajar bahasa Inggris ya yang pertama. Sebenarnya bahasa Inggris tuh bisa di mana aja Kak belajarnya, nggak harus di Pare, nggak harus ikut Genbi dulu ke Pare, itu di mana aja. Yang penting kita baca sih, baca, dan yang paling sederhana adalah mendengarkan musik bahasa Inggris. Iya. Itu bisa melatih speaking kita sama vocab kita yang kita dengerin dari sing a song, dari lagu gitu ya. Terus kalau kita pengen ke Pare nih, tipsnya apa aja selain kesehatan? Yang pertama adalah money, uang Kak. Serius di sana aku sendiri di Pare super duper boros banget. Tapi murah, Kak, Iya, makan makanannya. murah, betul, murah untuk kamu yang suka sayur. Kalau aku nggak suka sayur guys, aku picky eater. Fun fact ya, aku tuh picky eater, jadi kayak uang di situ kayak bener-bener boros banget. Apalagi aku harus makannya ayam lagi gitu kan. Jadi bener-bener ya,
harus disiapin selain kesehatan adalah uang dan mental. Iya, mental. Karena kalau kita gak punya uang, kita gimana di sana guys gitu kan. Mental juga karena gak buat teman-teman ya yang gak extrovert, yang gak kayak aku yang introvert, itu benar-benar ya Kak harus mentalnya kuat, kayak harus beradaptasi, harus mudah beradaptasi, harus kayak sok kenal gitu. Kalau kamu pengen punya teman, kamu harus sok kenal sama orang-orang di sana gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong soal boros, kayaknya gara-gara kemudahan pembayaran pakai kris itu Iya, nggak sih? mungkin. Jadinya dikit-dikit Scan. bisa scan nih, Iya. tahu-tahu uang di rekening udah sisa sedikit gitu ya. Tapi Kak, jangan diikutin karena kita sebagai warga Indonesia, apalagi kita Gen B, harus mengenal CBPR. Apa itu? Cinta, bangga, paham, rupiah. Apa tuh cinta bangga paham Ya, rupiah? salah satunya adalah dengan kita paham, kita harus memahami uang yang kita punya itu ya harus kita kelola dengan baik, dengan cara yaitu berhemat. Jangan terlalu boros kayak aku ya. Aku juga nyesel nih, sedikit nyesel kayak tabungan aku juga terkuras kan. Jadi buat teman-teman semuanya di sana harus tetap cinta, bangga, paham, rupiah. Oke, berarti buat teman-teman di luar sana, meskipun kita diberikan kemudahan akses untuk pembayaran, tapi tetap harus paham ya bahwa kita juga harus berhemat. Betul, pastinya sebagai bentuk wujud daripada cinta, Cinta, bangga, bangga, paham paham rupiah rupiah. tadi ya. Oke, mungkin di akhir ya, aku pengen tahu deh closing statement dari Kak Encip dan Kak Ica buat teman-teman di luar sana yang mungkin tertarik untuk ikutan Gen B, ikutan program-program kita nantinya dan mau bergabung bareng kita di sini. Boleh? Aku Mungkin dulu? dari siapa dulu Kak Ica nih? dulu. Dari Aku Kak dulu Ica ya. dulu. Halo calon Gen Biers. Buat teman-teman yang pengen ikut Gen B, kalian harus banyak banget baca-baca ataupun kamu harus mengikuti, follow dulu Instagram genb.iimsnj dan masuk ke channel Gen B tentunya. Biar apa? Biar kalian tahu apa aja sih kegiatan-kegiatan di Gen B itu dan kalian paham apa itu Gen B. Dan yang kedua, mungkin aku mau quote sih. Apa tuh? Oke. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini kecuali memakan kepala sendiri. Jadi apapun kamu punya cita-cita apapun, kamu harus bisa. Karena gak ada yang gak mungkin kecuali kamu memakan kepala sendiri. Gitu. Oke, keren banget Oke, nih kalau keren dari Kak banget, Encipnya Kak nih. Ica. Kalau dari aku, lanjutkan aja. Jadi, ayo semangat, percaya diri, pasti bisa. Karena sesuatu itu bakal mudah kalau kita percaya diri. Teruslah bergerak agar berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik bersama Gen B. Yeay. Jargon dulu gak sih Kak? Boleh. Gen B, energi untuk negeri. Gen B Cirebon, semangat kita membangun bangsa. Gen B UIN SSC, Insya Allah berkah. Oke, keren banget nih. Kita udah siap nerima teman-teman baru nanti ya. Mungkin kalau sudah waktunya. Oke, sekarang pemaparannya udah, mungkinnya itu aja. Teman-teman udah tahu ternyata di Gen B UIN SSC kita punya program unggulan, yaitu program Goes to Pare tadi ya, untuk mengembangkan bahasa yang mana untuk menunjang 3 pilar Gen B yang Betul. tadi udah disebutkan pastinya. Nah, itu aja mungkin. Makasih banyak Kak Encip dan Kak Ica udah mau sharing nih bareng aku di podcast kali ini. Nanti kita ada episode berikutnya dengan tema yang lebih seru lagi. Mungkin segitu aja yang kita obrolin. Makasih Kak Encip dan Kak Ica udah mau berbagi nih di podcast kita kali ini. Jadi teman-teman tungguin terus ya, ada episode-episode berikutnya loh Kak. Jadi ada bahasan-bahasan yang lebih seru lainnya pastinya. Jadi terus pantengin di YouTube kita pastinya. Jadi kita juga punya YouTube, punya channel WhatsApp ya, ada Instagram juga. Jadi buat teman-teman yang tertarik join Gen B, pastinya jangan lupa follow dan subscribe dulu pastinya. Oke, terima kasih, itu aja dari aku, Dia Wiat Ainingsih. Kita ketemu lagi di lain episode. Bye.